kepala UPD, karena Renstra itu merupakan punyanya kepala UPD. Jadi kita masuk ke SIPD, kemudian kita pilih sistem informasi pembangunan daerah, kemudian perencanaan pembangunan daerah, kembali pilih perencanaan pembangunan daerah, masuk pakai akun kepala UPD. Kemudian pilih tahun 2023, pilih Renstra, pilih baris 3 kiri atas, kemudian pilih cascading Renstra. Jadi di sini ada menu dokumentasi, tujuan perangkat daerah, sasaran perangkat daerah, program kegiatan. Jadi untuk tujuan mungkin menurut kami untuk OPD-OPD yang belum mengakomodir indikator Renstra atau indikator RPJMD atau indikator outcome yang ada pada LPPD. Jadi menurut kami ini masuk di indikatornya itu di tujuan, seperti Bapenda tadi. Bapenda kan ada rasio PAD. Jadi itu masuk ke tujuan meningkatkan pendapatan daerah. Tambahkan indikatornya di ini saya contohkan di Bapenda, Bapelitbangda. Jadi kalau di Bapeda ada indikator baru, indeks kualitas perencanaan. Jadi kita tambahkan pada tujuan mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Ini di Bapedanya. Jadi nanti di OPD-nya silahkan menyesuaikan dengan kalau ada indikator outcome dari PPD yang belum terakomodir dalam Renstra, silahkan sesuaikan masuk di tujuan yang mana. Kalau di Bapeda ada istilah indikator baru, indeks kualitas perencanaan, ini kita tambahkan di tujuan. Jadi sejajar dengan tujuan, kita klik tambah. Kita setting indikatornya. Jadi di sini indeks kualitas perencanaan. Ini karena ini baru di tahun 2023, jadi untuk data awal tahun 1 2021 2022 berarti NA. Jadi kalau untuk satuan bisa diisi, bisa tidak, tergantung indikatornya. Kalau indeks, kalau tidak ada satuan di belakangnya, tidak usah diisi, tidak masalah, di aplikasi pun bisa tetap disimpan. Jadi kita buat targetnya untuk 2023, kita contohkan 7,8, 7,9 tahun 2024. 2025. Kalau ini target awal ini tahun 2021, tahun 1 2022, tahun 2 2023. Berarti kita isi dari tahun 2. Jadi target akhir sama dengan target tahun terakhir, tahun kelima, jadi 8,1. Jadi kita simpan. Ya,
indikatornya sukses tersimpan, bisa kita lihat apa yang sudah di-entry tadi. Sini indeks kualitas perencanaan. Itu untuk indikator yang masuk pada tujuan. Kemudian IKM kemungkinan besar di tujuan ya nih. Ya, jadi IKM kalau seperti disampaikan Pak Syed tadi, IKM masukkan ke indikator tujuan, meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Jadi nanti indikatornya sejajar dengan nilai sakit, maturitas SPIP, kemudian presentasi temuan lanjuti, tambahkan satu lagi indeks kepuasan masyarakat. Kemungkinan Bapeda nanti mungkin akan dibuatkan juga pada indikator untuk indikator wajib yang masuk ke program penunjang. Kemudian jika indikator pada RPJMD atau pada LPPD masuknya ke sasaran, kita buat di menu sasaran. Untuk proses entry-nya sama, kita klik menu tambah pada sasarannya, kemudian ditambahkan indikatornya. Kemudian jika ada yang masuk indikatornya ke program, di sini agak berbeda dengan tujuan dan sasaran. Karena jika menambah, ketika kita resra awal dulu, program tidak bisa menambah indikator, hanya satu. Setelah ada perbaikan dari Kemendagri, sekarang program bisa lebih dari satu indikator. Jadi kita bisa menambah indikator, cuma di sini agak berbeda karena nanti uang pagu pada program itu di entry per indikator. Jadi misalkan sekarang indikator programnya 1, uangnya 100 juta, kalau ditambah indikator nanti uangnya di indikator, dibagi di indikator. Nah, kita contohkan di sini. Ini di program penelitian pengembangan. Ini kita buatkan indikator, jika penambahan indikator di sini, di bawahnya ini target, kemudian pagunya. Jadi silakan nanti disesuaikan kebutuhan pagu berindikatornya. Jadi mungkin ini agak berbeda dari pengantaran awal karena kita cuma ada satu indikator. Sekarang sudah kalau ada 2 indikator, uangnya dibagi per indikator. Begitu juga seterusnya. Untuk kegiatan, jika ada penambahan indikator output pada LPPD masuk ke kegiatan, sama seperti menambah indikator pada kegiatan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Untuk proses pengentrian Renstra perubahan. Jadi mungkin setelah selesai pengentrian Renstra ini dan setelah ditetapkan nanti, mungkin kita akan berpindah lagi ke SPDRI. Jadi Kemendagri ini sudah membuat SIPD versi terbaru SPDRI, tampilannya seperti ini. Jadi tapi Bapak Ibu tidak usah khawatir dulu, kita selesaikan semua proses perencanaan di SPD yang merah dulu. Jadi kalau sudah selesai nanti baru kita perlahan-lahan kita pindahkan ke SPDRI. Karena sesuai dengan surat dari Kemendagri yang terbaru kami terima tahun 2024 dan seterusnya akan menggunakan SPDRI. Cuma karena kami lihat di grup SPD itu masih banyak kekurangan SPDRI, kita fokus saja dulu di SIPD yang merah. Kita selesai.